Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nasin Fakih selaku dosen pengampu dari PSDA. Perkenalkan, nama saya Sugeng Riyadi, mahasiswa Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo dengan nomor NIM 2017-1441, Prodi Teknik Sipil. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kita rahmat, hidayah, inayah sehingga kita bisa berjumpa walaupun dalam daring ataupun online. Salawat serta salam biqauli Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan terang benderang ini. Semoga kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Di sini saya sedikit akan menyampaikan materi tentang pengelolaan sumber daya air terpadu ataupun PSDA. Apa sih pengertian dari PSDA? Pengertiannya adalah beberapa pengertian yang terkait dengan pengelolaan PSDA. SDA terpadu, daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Terkait dengan air dan sumber daya air dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah air. Semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah seperti air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Kemudian sumber air, yaitu adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah. Daya air, potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber daya air yang dapat memberi manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Kemudian ada sumber daya air, yaitu air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya. Dengan pengertian bahwa PSDA harus diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, serta berkelanjutan, maka pemanfaatan PSDA tersebut dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut di bawah ini. Yang nomor satu adalah dasar dari PSDAT adalah bahwa penggunaan sumber daya air yang berlainan tujuan memiliki saling ketergantungan dalam konteks DAS hulu hilir. Kemudian pengelolaan terpadu adalah suatu proses yang mempertimbangkan kepentingan semua pengguna air secara bersama. Setiap penggunaan harus memperhatikan dampaknya terhadap pengguna lainnya. Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, termasuk sasaran pengelolaan berkelanjutan. Lalu permasalahan dan mengapa PSDAT diperlukan. Terdapat 3 permasalahan pokok yang dapat dirasakan sedemikian sehingga PSDAT diperlukan. Yang pertama adalah masalah umum. Masalah umum di sini terdiri dari krisis air, krisis perilaku, dan juga krisis penyelenggaraan pengelolaan. Kemudian ada masalah aktual. Masalah aktual terdapat atau terdiri dari ketahanan pangan, pelayanan air bersih, banjir,
pencemaran, dan juga degradasi gas. Mengapa PSDAT itu perlu? Karena ketersediaan air alamiah Indonesia itu mencapai 1,957 N meter kubik per tahun, namun penyebarannya tidak merata. Kemudian saat ini Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara telah defisit air. 93 WS dari 133 WS di Indonesia dipakai bersama lintas negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Hampir semua sungai di Jawa, Bali tercemar dan meningkatkan timbulnya penyakit. 90% bencana alam pada tahun 1990-an terkait dengan air. Peningkatan jumlah penduduk akan menjadi penggerak utama pengelolaan sumber daya air untuk 50 tahun mendatang. Nah, di sini ada beberapa guna mempunyai tujuan tinggal untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada suatu saat untuk mengakomodasi kepentingan komunitas tempat terbatas tanpa melakukan peninjauan untuk tujuan maupun tempat lain. Dan multiguna terpadu. Kemudian langkah perbaikan PSDA yaitu dengan cara memperbaiki kebijakan, perundangan, sistem pembiayaan SDA, kemudian institusional, framework atau roles, memperbaiki kelembagaan, struktur, tugas, tanggung jawab, wewenang, capacity building SDM, pusat, daerah, wilayah, sungai, masyarakat. Manajemen instrumen melengkapi prosedur tata kerja kelembagaan. Kemudian sasaran terpenuhinya keseimbangan air untuk kehidupan dan air sebagai sumber daya. Apa yang diperlukan dalam PSDAT sih? Tentu banyak. Yang pertama, integrasi sistem alam, integrasi sistem sosial. Nah, ini adalah pengelolaan air limbah menjadi air bersih. Itu ada gambarnya. Itu pada demo. Mencakup pengelolaan sumber daya air terpadu. Pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Pengelolaan daerah aliran sungai adalah pengelolaan sumber daya alam yang terbaru pada suatu daerah aliran sungai, seperti vegetasi, tanah, dan air, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkesinambungan. Pola pengelolaan daerah aliran sungai ada landasan institusional, landasan konsepsional, landasan operasional. Cakup pengelolaan daerah aliran sungai. Yang pertama, penanganan DAS masih terfragmentasi, baik dalam hal pengembangan, perlindungan, maupun pengelolaan daerah aliran sungai. Kemudian terjadinya penggundulan hutan di hulu daerah aliran sungai. Penataan ruang di daerah aliran sungai. Hilir tidak berwawasan lingkungan. Kemudian pembuangan limbah di sungai tidak terkendali. Pemanfaatan air yang berkelanjutan semakin terancam. Untuk itu, lingkup pengelolaan daerah aliran sungai mencakup daerah tangkapan air, pengelolaan sumber daya air, pemeliharaan prasarana dan sarana pengairan, pengendalian banjir, pengelolaan lingkungan sungai, kemudian pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai ataupun DAS. Kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi dua aspek teknis
yang penanganannya harus dilakukan secara terpadu. Dua aspek yang dimaksud adalah aspek agroteknis dan juga aspek sivil teknis. Kemudian lingkup kegiatan pendayagunaan sumber daya air ataupun penata gunaan SDA. Yang pertama, penetapan zona pemanfaatan SDA dengan memperhatikan fungsi lindung. Kedua, penetapan zona pemanfaatan SDA dengan memperhatikan fungsi dari pemanfaatan. Kemudian penetapan peruntukan air pada sumber air. Penyediaan SDA terdiri dari penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Penyediaan air untuk kebutuhan air bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Penyediaan air untuk kebutuhan lain, misalnya untuk sanitasi dan juga yang lainnya. Kemudian penggunaan SDA. Penggunaan SDA untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Penggunaan SDA untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. Kemudian penggunaan SDA untuk kebutuhan lain, misalnya untuk sanitasi. Pengembangan SDA. Pengembangan SDA berhubungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian pengembangan air tanah pada cengkungan air tanah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pengembangan air hujan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pengembangan air laut yang berada di darat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian pengusahaan SDA. Penggunaan air pada lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam izin. Penggunaan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam izin. Pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam izin. Kemudian ada pengolahan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu ada gambarnya. Sangat kreatif sekali ya. Bisa kita tiru. Itu ada konsep jaringan irigasi tetes. Di situ ada pipa transmisi, ada reservoir, pompa distribusi, sumur bor, ada pompa submersible. Sistem irigasi guna mencukupi pengairan sawah. Di situ ada, karena kita tidak boleh meremehkan tani. Dan materi pokok penerapan pengolahan sumber daya air terpadu. Di situ ada persyaratan penerapan PSDAT IWRM. Memiliki lembaga pengelola SDA wilayah sungai yang handal, dilandasi dasar hukum yang kuat, tentu ya. Diterima para pemilik kepentingan dan memiliki SDM yang kompeten. Memiliki kebijakan, pola dan rencana pengolahan SDA. Memiliki data, model, sistem, fasilitas pengolahan SDA. Memiliki wadah, koordinasi, dan komunikasi antar pemilik kepentingan sebagai perangkat manajemen partisipatif. Kemudian memiliki sasaran yang jelas. Kemudian pola pengolahan sumber daya air. Ada pola pengolahan sumber daya air memuat. Tujuan pengolahan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam melakukan pengolahan sumber daya air. Beberapa skenario pengolahan sumber daya air. Alternatif pilihan strategis pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario pengolahan sumber daya air. Kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air. Pola pengolahan sumber daya air disusun dengan mengacu pada informasi mengenai
penyelenggaraan pengolahan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Kemudian kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan. Keberadaan masyarakat hukum adat setempat. Kemudian sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis. Aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air. Kemudian kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta lingkungan hidup. Perencanaan pengelola SDA. Yang pertama, perencanaan pengolahan SDA itu disusun untuk menghasilkan rencana sebagai pedoman atau arahan dalam pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Perencanaan disusun mengikuti pola pengelolaan SDA. Rencana pengelolaan SDA merupakan salah satu masukan ataupun unsur penyusunan tata ruang. Penyusunan rencana pengelolaan SDA dilaksanakan dengan koordinasi berbagai instansi yang berwenang dengan mengikut sertakan seluruh stakeholders. Rencana pengelolaan SDA di wilayah sungai dirinci ke dalam program oleh instansi pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Di sini ada konservasi. Nah, itu ada gambar-gambar air hujan. Kemudian ilustrasi implementasi PSDAT. Ilustrasi implementasi pengolahan sumber daya air terpadu terdiri dari konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun contoh-contoh dari implementasi konservasi sumber daya air yaitu pemanfaatan atap atau tangkapan air sungai alami yang diinginkan, sistem teras bangku, pengaturan sempadan di sungai Jepang. Kemudian contoh dari daya gunaan sumber daya air terdiri dari air untuk pertanian, air untuk industri, air untuk transportasi, air untuk olahraga. Sedangkan contoh dari pengendalian daya rusak air yaitu adanya ruang pengendali banjir di Malang. Di sini ada gambar-gambarnya, foto air sungai. Kemudian ada bendungan, pengendalian banjir juga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila banyak kata-kata yang kurang berkenan, banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.